Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama mengikuti renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber kebenaran, bimbing kami dalam kami merenungkan firman-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami mengerti dan kami hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Surat Roma pasal 15, kita baca dari ayat 30 sampai dengan ayat 33. Roma pasal 15 ayat 30 sampai dengan ayat 33, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin." Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan Bina Iman saat ini adalah Pela Gandong dalam Kristus. Pela Gandong dalam Kristus. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar istilah pela gandong. Tetapi mungkin juga ada yang sudah pernah mendengar, namun belum memahami apa itu istilah pela gandong. Bapak Ibu yang terkasih, pela gandong adalah sebuah konsep adat yang sangat penting dalam budaya Maluku. Pela gandong adalah sistem persekutuan atau aliansi antara dua desa atau komunitas yang berbeda. Nah, di dalam relasi pela gandong ini, kita dapat merasakan dan mengalami keharmonisan yang luar biasa. Ketika berbicara tentang pela, maka di sana ada relasi dua kelompok yang diikat oleh adat. Berbicara tentang gandong, maka itu adalah relasi atau hubungan dua kelompok atau dua pribadi yang diikat oleh hubungan darah. Nah, disinilah lahir pela gandong. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam mengalami dan merasakan kehidupan pela gandong, sungguh-sungguh kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita baca surat Paulus kepada jemaat di Roma, meskipun Paulus belum berjumpa dengan orang-orang yang ada di Roma, namun di dalam Tuhan dia merasa bahwa orang-orang yang ada di Roma adalah bagian dari hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita baca bagian ini dan ketika kita memahami pela gandong di dalam Kristus, maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita. Yang pertama adalah pela gandong di dalam Kristus mengajarkan kita atau mengarahkan kita untuk saling ada rasa rindu satu dengan yang lain. Ketika satu tidak datang ke gereja sekian hari atau sekian minggu, ada rasa rindu dari saudara-saudara yang lain untuk berjumpa dengan dia. Dengan demikian, kita mencari di mana saudara kita itu berada. Di mana anggota jemaat yang kita kasihi itu berada. Karena ada rasa rindu yang mendorong kita untuk mencari keberadaan atau keadaan yang sesungguhnya terjadi bagi saudara kita. Tetapi ada rasa yang kedua, yaitu sukacita yang meluap di dalam relasi pela gandong dalam Kristus.
Ketika kita berjumpa satu dengan yang lain, rasa-rasanya uang itu bukan alasan kita bersuka cita. Karena ikatan adat, ikatan darah itu memudahkan kita untuk melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ketika satu tidak punya sesuatu, kita memberikan itu dengan sukacita. Ketika saya pulang ke Ambon, Bapak Ibu, saya berjumpa dengan saudara-saudara saya di sana. Saya merasa bahwa saya tidak butuh uang di sana, Bapak Ibu, karena di sana mereka menyambut saya dengan sukacita. Saya datang ke saudara yang satu sudah disediakan makan, tidak perlu beli makan di warung. Saya datang ke saudara yang lain, menu yang lain yang menarik juga saya makan di sana, tidak perlu beli di warung. Di sana ada sukacita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Pelak Gandong mengajarkan kami orang Maluku untuk hidup dalam sukacita dengan cara hidup seperti begini, apalagi di dalam Kristus, tentunya ada sukacita yang lebih besar. Dan sukacita itu bukan karena harta kekayaan kita, Bapak Ibu, tetapi karena anugerah Allah, karena darah Kristus yang telah mempersatukan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, selain ada rasa rindu, ada sukacita, tetapi di dalamnya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa, Bapak Ibu? Damai sejahtera itu di dalamnya ada pemulihan yang kita kerjakan. Sehingga ketika satu dengan yang lain, pribadi satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, ada masalah di dalamnya, kita tidak sedang mencari dan memperbesar-besar masalah itu. Karena ada Kristus di dalamnya, ada Pelak Gandong di dalamnya. Sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan pemulihan di dalam relasi itu. Maka ketika saudara kita punya masalah, kita datang dengan rasa rindu. Berjumpa dengan dia dengan sukacita. Kita tahu masalahnya, maka kita cari penyelesaian. Di situ terjalin relasi yang baik, damai sejahtera di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Pelak Gandong di dalam Kristus adalah sebuah relasi yang mengikat kita satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, ada rasa rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain. Ada sukacita ketika kita berjumpa satu dengan yang lain. Dan ada pemulihan di dalam relasi satu dengan yang lain. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Ketika Paulus punya masalah, dia meminta jemaat di Roma untuk mendoakan dia. Untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Tidak memperbesar-besar masalah. Ketika Paulus ingin berjumpa dengan mereka di sana, ada rasa rindu. Dan rasa rindu itu di dalam Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Bagaimana dengan kita gereja-gereja GKI Kelasi Solo? Apakah ada rasa rindu? Apakah ada rasa sukacita ketika kita berjumpa? Apakah ada pemulihan di dalam perjumpaan satu dengan yang lain sebagai warga gereja? Firman Tuhan ini menyapa kita, menolong kita untuk memperbaharui kehidupan kita di dalam Kristus. Pelak Gandong dalam Kristus adalah relasi yang memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Engkau telah menyapa kami melalui hamba-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau yang mempersatukan kami, Tuhan. Tidak ada satu hal yang memisahkan kami. Maka biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk bertumbuh dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di GKI Kelasi Solo. Biarlah selalu dipersatukan Tuhan. Dalam pelayanan, dalam penata layanan. Dan biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-jemaat di GKI Kelasi Solo. Apapun pergumulan itu. Biarlah Tuhan menolong agar kami sama-sama dapat mencari penyelesaian untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.